Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berdiskusi lagi dengan seorang pasien yang sembuh, dan ini nggak main-main ya. Seorang Profesor Dr. Idrus Paturusi, yang beliau adalah seorang guru besar di Universitas Hasanuddin ya, yang alhamdulillah beliau selamat dan memberikan wejangannya buat kita ya. Mohon izin beliau mengatakan cukup dengan audio saja ya, maka saya munculkan gambar beliau, foto beliau di sini, tapi audionya kita dengarkan ya. Mari sama-sama kita menuju ke Profesor Dr. Idrus Paturusi. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, senang sekali Prof bisa berwawancara dengan Profesor nih sekarang. Silakan ya. Alhamdulillah. Hari ini saya berdiskusi dengan Profesor. Kabarnya baru saja sembuh dari COVID-19 ya, Prof? Alhamdulillah, iya. Allah, ya. Boleh nggak, Prof, diceritakan kepada kita dan apa inspirasi yang bisa kita dapatkan dari kejadian yang Allah berikan ujiannya kepada Prof? Ya, jadi saya kira semuanya udah tahu mengenai COVID-19 ya. Yeah. Ini wabah yang betul-betul sudah sangat sudah menyerang seluruh dunia lah. Allah. Yang disebut sebagai pandemi. Yeah. Nah, ini kan kita juga sekarang bagaimana melawan agar supaya Indonesia ya paling tidaklah jangan terlalu banyak korban yang berjatuhan. Iya. Jadi virus corona ini sebetulnya kalau mau pribadi saya bagaimana, awalnya saya tidak tahu bahwa saya itu sudah mengidap atau terpapar virus ya. Nah, saya hanya melakukan pemeriksaan. Kenapa melakukan pemeriksaan? Karena sebetulnya itu diawali dengan kegelisahan saya bahwa jumlah tes di Makassar itu kok ada 2 pasien yang belum ada kabarnya, karena kita kirim ke Jakarta untuk hasil swabnya, PCR-nya. Malah yang satu itu meninggal, datang hasilnya setelah 4 hari meninggal. Allah. Nah ini kan kalau seperti ini, ya bagaimana? Jadi akhirnya saya dengan teman-teman, saya katakan laboratorium kita harus dimanfaatkan segera. Nah, akhirnya pada waktu itu sudah kita tetapkan, setelah saya lakukan peninjauan bersama yang lain, kita tetapkan bahwa hari Senin harus kita mulai jalan. Tapi karena masalah listrik akhirnya spesimennya rusak, dibuatlah hari Selasa. Nah, hari Selasa itu saya bersama istri memeriksa. Ironisnya, rupanya saya orang yang pertama terdiagnosa positif menggunakan alat itu. Allah. Ya, jadi ya terus terang sebagai dokter kan saya tahu bagaimana perjalanan penyakit itu. Ya terus terang saya cukup goyah ya. Tetapi setelah beberapa waktu bermenung, saya sampaikan kepada istri saya harus diisolasi. Iya. Kemudian harus diumumkan bahwa saya positif corona. Allah. Nah itu kenapa, agar supaya orang lain yang merasa pernah kontak sama saya, itu juga melakukan pemeriksaan. Iya. Dan ini salah satu jalan untuk kita memutuskan mata rantai penyebaran daripada virus ini. Allah. Ya kira-kira begitu awalnya ya. Masya Allah. Jadi Prof sekarang ini bekerja di rumah sakit apa, Prof? Ya saya kan di rumah sakit Unhas ya. Iya. Kemudian di rumah sakit Wahidin. Ya kemudian ya nggak banyak lagi sih, karena kita kan tidak boleh banyak tempat praktek ya. Allah. Jadi saya cuman ya mendidik, karena kita punya center pendidikan bedah tulang. Jadi saya sebagai guru besar ya itu selalu atau tetap bekerja di rumah sakit pendidikan. Iya. Kemudian apa yang bisa dibagikan Prof ke pemirsa ini, Prof? Jadi begini ya, saya kira yang pernah saya sudah posting bahwa ya terus terang
Kalau kita melihat ini baru tadi pagi lagi sejawat saya Ali Bedah Tulang, Dr. Lukman telah berpulang, kemudian juga adik saya, ya bukan apa, junior saya ya, adik kelas saya itu ahli THT juga sudah berpulang dari Makassar, dan hari ini kan 5 dokter yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat, jadi terus terang pasien-pasien yang divonis positif itu ya walaupun kira-kira 8% ya, kalau kita lihat sekarang angka kematian itu 8% di Indonesia. Allah. Jadi kita masuk di kelompok 8% atau di kelompok 92%. Iya. Nah, namun saya percaya, saya kira banyak yang mendoakan ya. Dan saya pada kesempatan ini ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, masyarakat yang telah dengan ikhlas mendoakan. Saya kira itu yang paling penting ya. Allah. Bahwa tentu ada yang dijabah lah doanya, sehingga ya pada hari ke-7 saya periksakan swab saya sudah negatif. Subhanallah. Dan pada hari ke-9 juga sudah positif kedua, dan alhamdulillah saya sekarang negatif kedua, alhamdulillah sekarang saya isolasi mandiri di rumah. Kabarnya Prof gunakan garpu tala juga ya Prof? Ya itulah saya dengan istri saya, karena saya juga bersyukur ya. Ini sebetulnya hal yang waktu saya masuk itu saya kasih tahu istri saya janganlah masuk karena ini kan berbahaya. Iya. Di tempat-tempat itu kan banyak sekali virus ya. Iya. Sedangkan saya itu cuma berjabat tangan dengan sahabat itu sudah terpapar. Iya. Apalagi kalau dia masuk di sarangnya situ. Iya. Tapi istri saya itu berkeras untuk tetap ikut. Dan saya kira ada satu hal sebetulnya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas, itu kita tidak boleh stres. Yeah. Ya. Nah, dengan ikutnya istri saya menemani saya, jadi stres itu berkurang, ya. Dan ini salah satu juga barangkali. Dan kemudian disampaikan tadi, ya Gaptala itu, yaitu beliau selalu kalau di waktu luang itu memberikan petunjuk untuk kita bersama-sama lah bagaimana agar supaya semuanya bisa berjalan. Jadi tentu upaya manusia, obat-obatan, kemudian tentu doa dan lain sebagainya itu yang sangat-sangat menentukan. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak Prof, waktu garpu tala itu dapatkan surat dan ayat berapa Prof? Ini di ayat Al-Maidah ya. Al-Maidah ya. Juz 6 ayat 32. Ayat 32. Iya. Ya. Subhanallah, apa yang dirasakan sama keluarga Prof setelah apa namanya? Iya, jadi begini ya, saya itu coba bayangkan. Itu saya kira semua dirasakan orang yang divonis positif ya. Iya. Kalau andaikan saya hanya dengan berjabat tangan itu terpapar, nah bagaimana dengan anak-anak saya, cucu saya, ponakan yang ada di rumah yang setiap hari bersama istri saya, sehingga saya menghantui pikiran, wah gimana kalau semuanya terkena, habis gitu satu keluarga. Ya, nah sebagai dokter, sebagai pendidik, itu saya lihat. Tapi tentu ya sekali lagi bahwa yang menentukan kan yang di atas ya. Betul Prof. Kita dan alhamdulillah setelah diperiksa semuanya negatif. Subhanallah. Semua keluarga itu anak, cucu, ponakan, malah yang bekerja dengan saya semuanya itu negatif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya mungkin ada pesan-pesan Prof untuk teman-teman Magnet Rezeki yang menonton video ini. Ya, jadi pesan saya ya, pertama tentu apa yang dihimbau oleh pemerintah, bahwa physical distancing, kemudian cuci tangan, kemudian tinggal di rumah ya, semuanya jaga agar supaya wajah itu tidak disentuh dan lain sebagainya, itu sangat bermanfaat. Yeah. Ya. Jadi saya kira himbauan itu perlu. Dan kemudian ya tentu ke doa lah ya, gimana caranya agar supaya kita senantiasa memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Yeah. Nah kemudian yang kedua, bahwa
imunitas atau daya tahan tubuh itu harus kuat ya. Iya. Kalau saya melihat apa yang terjadi, karena ya kita tidak ngomong lagi physical distancing, kita ngomong, saya nggak bisa lagi karena saya sudah jadi sumber, saya carrier. Allah. Ada virus di tubuh saya. Iya. Nah, sehingga yang kita lihat bahwa tentu yang pertama daya tahan tubuh kita. Yang kedua, kita jangan stres. Karena kalau stres itu daya tahan tubuh itu bisa Langsung drop ya. ya menurun ya. Dan kemudian ya kita harus ini yang makanan bergizi, walaupun tidak enak nafsu makan nggak ada, harus dipaksakan. Iya. Nah, kira-kira simpel berpikir, sekarang ini sudah ada musuh di dalam tubuh. Bagaimana caranya kita memerangi, sedangkan ini di dalam tubuh. Jadi tentu kita harus melengkapkan peralatan-peralatan pengawal kita di dalam tubuh itu untuk memerangi virus itu. Iya. Nah, salah satu itu tentu dengan obat-obatan, dan kemudian yang paling akhir dan saya kira itu yang paling penting adalah bagaimana kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar supaya senantiasa diberikan petunjuk. Nah, itu insya Allah saya kira saya merasakan bahwa ada hubungan antara bagaimana kita melakukan doa dengan bagaimana usaha kita sebagai manusia untuk segala macam upaya kita gunakan agar supaya virus ini kita bisa tuntaskan. Iya. Karena ada satu hal barangkali dasar daripada ilmu yang saya tahu, virus ini sebetulnya tidak tahan lama. Jadi kalau kita bertahan, ya, kita akan bertahan dan virus itu akan mati. Iya, Prof. Jadi ini saya kira pesan untuk teman-teman, apakah yang belum terpapar atau yang sudah terpapar, tetapi kalau ada gejala-gejala, secepatnya untuk melakukan pemeriksaan. Iya, Prof. Ya, agar supaya jangan sampai sama dengan saya pikir saya tidak mengidap virus, ya, dan itu disebut sebagai carrier, dan saya bisa menularkan kepada orang-orang yang lain. Nah, ini barangkali pesan saya, dan ini sebetulnya masalah sangat serius. Betul, Prof. Kalau kita hati, maka ini akan nambah. Bisa bayangkan waktu awal Maret Presiden mengumumkan 2 orang, sekarang sudah kira-kira hampir 2.000, jadi coba bayangkan sudah hampir 1.000 kali lipat. 1.000 kali lipat, betul, Prof. Sudah hampir 1.000 kali lipat daripada yang pertama. Iya. Dan ini multiply effect ini akan terus berlanjut. Iya. Orang kata 1 itu bisa 4, bisa 5, terus dan seperti itu. Iya. Ini masalah sangat serius. Jadi kalau dianjurkan oleh pemerintah jangan keluar rumah, physical distancing dan lain sebagainya, tolong diikuti lah. Dituruti ya. Karena ini kita tidak bisa memutuskan mata rantai ini kalau kita tidak bersama, kalau tidak ada kesadaran. Iya. Ya. Jadi mudah-mudahan lah, saya kira, insya Allah. Saya mau tanya, Prof, karena saya sekarang lagi mengajak teman-teman semuanya, terutama teman-teman Magnet Rezeki itu untuk melakukan Garpu Tala semuanya, supaya semuanya pada kuat. Apa pandangan Prof? Karena ada orang yang mengatakan, ya udah nggak berguna lah itu Al-Quran gitu ya, orang dokter aja nggak bisa menyembuhkan gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Prof? Karena sekarang saya lagi dorong semua orang untuk melakukan Garpu Tala, dizikirkan ayatnya, ditiup di air, diminum. Ya mungkin Prof bisa kasih pandangan. Jadi begini, kalau kita sebagai umat yang beragama ya, ada hal-hal yang sebetulnya kalau secara pikiran manusia mungkin nggak ketemu ya. Tetapi ada satu hal barangkali rahasia Tuhan yang harusnya ya whatever lah. Ya saya kira setiap sholat itu panjang sekali dan lain sebagainya. Allah. Dan nggak mungkin kalau saya kira kita umat beragama, kalau kita memohon ya dengan ikhlas, saya kira insya Allah dijabah lah itu doa kita. Nah, sistem Garpu Tala ini saya kira bagus sekali. Ya kenapa tidak
ditularkan aja, saya kira, untuk disampaikan kepada yang lain. Allah. Bahwa manfaatnya itu adalah insya Allah. Subhanallah. Ya, asal kita ikuti dan kita lakukan dengan ikhlas, saya kira itu punya manfaat Subhanallah. yang luar biasa. Baik, terima kasih Prof atas baik. Doakan kami Prof di sini juga di Depok ini juga. Jaga kesehatan ya, siap Prof. Ya, terima kasih kesehatan. banyak. Ya. Salam hormat, takzim ya pada keluarga semua Prof. Insya Allah. Baik. Saya juga dari Parepare Prof. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, tadi kita sudah dengarkan dari Prof. Idrus Paturusi. Beliau alhamdulillah ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pesan-pesan beliau mudah-mudahan kita bisa turuti, dan saya jadi semakin semangat lagi ya untuk mendorong semua orang untuk melakukan garpu tala masing-masing ya. Yuk sama-sama kita buktikan. Ada satu prediksi bahwa di Indonesia ini di akhir April itu meningkat menjadi 71.000 penderita ya, 71.000 yang positif. Kita akan buktikan kalau seandainya ini video ini disebarkan kepada semuanya, yakin semua ya. Dan juga Anda bisa lihat video saya yang kaitannya dengan tuntunannya, bisa dilihat di sini ya, atau di sini ya. Silahkan nanti dilihat ya. Dan itu sudah alhamdulillah Prof ya, sebagai seorang guru besar ya, yang beliau akhirnya mengakui juga bahwa ada Allah Subhanahu wa taala di balik segala sesuatu, dan insya Allah garpu tala kalau dilakukan dengan ikhlas akan menjadi bantuan ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa garpu tala ini segala-galanya, tidak. Semua upaya kita lakukan ya, physical distancing, social distancing ya, kemudian cuci tangan ya, kemudian juga menjaga muka ya, menjaga dari hal-hal yang tidak baik ya, meningkatkan imunitas, semua kita gunakan. Kenapa enggak garpu tala kita gunakan juga ya? Kemudian gunakan masker, semua kita gunakan. Bukan mengatakan bahwa yang lain itu nggak bagus, tapi ayo sama-sama kita lakukan dengan garpu tala ini. Ada satu profesor, guru besar ya, beliau selamat ya, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau, padahal 5 ya dokter meninggal dunia ya. Maka yuk sama-sama ya, ini saya melihat bahwa ini adalah momentum bagi Al-Quran untuk menunjukkan mukjizatnya. Ini adalah waktunya Allah Subhanahu wa taala berperan untuk membantu kita. Kita buktikan pada dunia bahwa insya Allah ada satu wilayah Nusantara ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, yang menjadi anomali di seluruh dunia. Di saat semua orang ketakutan, di Indonesia, di Malaysia, di Asia Tenggara ini, Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan Al-Quran. Bismillah ya, lakukan garpu talanya ya. Tata caranya udah saya tunjukkan di videonya ya. Silahkan dipelajari ya, dan nggak usah berdebat lah. Yang mau silahkan, yang beramal-amal silahkan. Dan kita akan buktikan nanti di akhir April, insya Allah angkanya tidak mencapai 71.000 ya, insya Allah ya, biiznillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua, dan mudah-mudahan video ini memberikan keyakinan kepada Anda bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menolong Anda dengan keajaibannya. Demikian dari saya ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.